Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Citra Ramadhani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, gelombang 3, angkatan 5, kelompok 4. Di sini, saya akan membahas lanjutan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Untuk menjadi pelayan publik yang profesional dan berkualitas, perlu ditanamkan 5 nilai dasar ASN. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Ketiga, etika publik. Keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, anti korupsi. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Konsep komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya, inovasi. Di era global sekarang ini, tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi semakin tinggi. Lapangan kerja lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi atau keahlian dan pemikiran kreatif untuk melahirkan karya-karya inovatif. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan, dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mutu. Konsep mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Selanjutnya, manajemen mutu adalah sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan, serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi agar dapat melakukan perbaikan mutu. 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. 1. Produk. 2. Proses. 3. Organisasi. 4. Pemimpin. 5. Komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga lemah. Teknik atau metode perbaikan mutu.
Metode Plan the Checkout digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Metode ini dicetuskan oleh Edward Deming pada tahun 1950. Karakteristik nilai dasar komitmen mutu. 1. Komitmen bagi kepuasan masyarakat. 2. Layanan cepat, tepat, ramah, menyentuh hati. 3. Perlindungan konsumen ilmiah dan inovatif dalam mengambil keputusan. Nilai dasar ASN yang kelima. Anti korupsi. Anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain: 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, 7. Gratifikasi. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Apa aja sih nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, kejujuran. Berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir, keadilan. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lengkap sudah 5 nilai dasar ASN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.